Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Monica Rosa dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Irwan. Halo Pak Irwan, apa kabar? Alhamdulillah, halo, kabar baik Bu. Kabar baik ya. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Bapak Muhammad Irwan. Muhammad Irwan lahir pada 19 September 1968 di Kota Palu, menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sigi tahun 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Muhammad Irwan adalah alumni Universitas Tadulako, Palu dengan jurusan Administrasi Negara. Ia juga menggapai gelar magisternya di kampus yang sama, mengambil jurusan Administrasi Publik. Pengalaman organisasi Muhammad Irwan pun cukup banyak dan cukup berpengaruh. Saat ini ia menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Provinsi Sulawesi Tengah dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Sigi. Muhammad Irwan saat ini diketahui sedang berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur. Baru-baru ini ia menerima kunjungan kerja dari Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah. Irwan berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sigi bisa terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa saja potensi yang bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Sigi? Langsung saja kita berbincang dengan Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Irwan. Ya. Terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Tempo. Ya, sama-sama Bu, Alhamdulillah. Iya. Ya Bapak, kalau Kabupaten Sigi ini kan seperti kita tahu sudah memiliki banyak potensi ya Pak, termasuk pertanian dan perkebunan. Nah mungkin boleh dijelaskan Pak, hasil alam seperti rempah dari Kabupaten Sigi ini itu akan dipasarkan kemana saja? Apakah hanya di dalam negeri atau sudah sampai keluar? Silakan. Makasih banyak ini Bu. Mungkin saya gambarkan sedikit bahwa Kabupaten Sigi ini terdiri dari 15 kecamatan. Baru-baru ada kecamatan Pemekaran 16, jadinya 176 desa. Baik. Dengan wilayah hampir 75% kawasan konservasi dan lindung. Kemudian sekitar 24-25% kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya ini di dalamnya ada pertanian, perkebunan, dan perikanan dan peternakan. Tadi disampaikan bahwa hasil-hasil bumi rempah-rempah di Sigi ini antara lain apa semua. Antara lain ya tentu coklat, kemudian yang lainnya kopi, ditambah lagi dengan vanili, tapi belum di semua titik. Kemudian tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Nah ini kalau pasaran-pasaran di Kabupaten Sigi ini memang di kawasan yang jaraknya dekat ini di Kota Palu rata-rata. Kemudian yang memang selalu dipasarkan ini rata-rata ke Kalimantan. Kemudian ada juga yang ke luar negeri, kemarin masih dalam tahapan kita dalam rangka pemasaran awal percobaan. Misalnya untuk kopi Arabica ini ada di Dombu, ya di Dombu. Nah kopi Arabica ini memang kawasan yang cukup tinggi di Marawala Barat. Nah sehingga kemarin teman-teman dari Yayasan LSM kemarin alhamdulillah juga banyak membantu kami. Nah, sehingga mereka mendidik petani pasca gempa, mendidik petani melakukan menanam kopi yang baik, kemudian mengolah kopi yang baik sampai pada penjualannya, mulai dari petik, olah jualnya. Nah, sehingga di kawasan atas di perkebunan ini sudah ada yang dikirim kemarin ke Dubai, ya ke Dubai. Ke Dubai ini tahapan percobaan kemarin itu 500 kilo, ya 300 sampai 500 kilo. Nah, ini tahapan dicoba sehingga kami juga dalam proses pembangunan ini mendorong di semua titik wilayah kecamatan ada satu IKM industri kecil menengah. Salah satunya yang kita dorong ini adalah kopi. Ya, kopi. Baik, luar biasa. Ya. Berarti sudah sempat ke Dubai ya Pak? Pasar kopinya dikirim ya. Dikirim ke sana ya, dikirim Pak? Ke sana. Ya. Ada teman yang menjadi mitra kemarin. Baik, selama uji coba ini nih Pak, apakah ada hambatan Pak untuk mulai memasarkan nih ke dunia internasional gitu? Ya, memang untuk pasarannya keluar ini sebenarnya harus ada persiapan-persiapan yang matang terkait dengan bukan hanya persoalan kuantitas tapi kualitas. Nah, untuk mendorong kualitas ini saya di program kegiatan ini
coba menyusun membangun rumah produksi dalam artian IKM, industri kecil menengah. Dan memang sasaran kami kemarin untuk kopi ini ada 3 titik wilayah. Pertama, Kecamatan Marawola itu di Marawola Barat, kopi Arabica. Kecamatan Kulawi itu terdiri dari sekitar 4 kecamatan, Kulawi Kota, Kulawi Selatan, Lidu, dan Tutikoro. Nah, tepatnya untuk IKM kopi ini kita dorong di Kecamatan Kulawi Selatan. Nah, harapannya tentu untuk menjadikan kopi ini menjadi sebuah nilai kualitas harus didesain dengan bagus. Pertama mulai dari pengolahan awalnya, mulai dari pembibitannya, kemudian pemupukannya, sampai pada pertumbuhan, sampai dia menghasilkan buah. Nah, ketika buah diambil, juga prosesnya juga harus buah yang baik. Antara lain tentu yang melalui konsep dengan para teman-teman penyuluh pertanian yang sudah dibekali ilmu, tentu kopi ini harus petik merah. Nah, kenapa petik merah? Agar kualitas ini benar-benar bisa terjamin. Nah, petik merah inilah yang akan diolah mulai dari proses penjemuran, pengeringan, sampai pada mengupas, sampai pada roasting bubuk, sampai pada packagingnya. Nah, packagingnya ini tentu harus ada label. Ya, labelnya sekarang ini kalau kita pakai memang sekarang cuma belum kita satukan semua. Biasanya namanya kopi Kipra. Nah, sekarang kopi di Sigi ini kan menjamur. Ada kopi Kulawi, ada kopi macam-macam brand merek. Nah, alhamdulillah ini nanti insya Allah di bulan ini ada kebijakan daerah dalam rangka persiapan kita untuk IKN tentunya, agar daya saing menjadi sebuah nilai kualitas. Sehingga kopi tadinya yang bermacam merek ini kita satukan menjadi kopi Sigi. Ya, mungkin nanti di sini kopi Kipra, kopi petik merah. Seperti jadi kenapa petik merah, kopi Kipra? Petik merah ini berarti nilainya yang punya kualitas, nilai yang punya ciri khas. Nah, sehingga semua kopi di kawasan Sigi itu yang punya brand yang berbeda-beda, kita mau satukan mereknya. Sehingga dia bisa keluar kopi Sigi, kopi Kipra Sigi. Nah, mungkin kalau dia dari Lindu, nanti tinggal di bawahnya mungkin dari Lindu, dari Kulawi, dari Marawola, dan seterusnya. Dan seperti itu. Baik. Berarti untuk kopi sendiri ini branding kopi Sigi ya Pak, berarti ya. Ini juga memang didukung oleh pemerintah kabupaten ya Pak. Ya. Dan untuk UMKM-nya sendiri apakah sudah digitalisasi Pak? Ya, terima kasih banyak. Memang konsep digitalisasi ini kan mau tidak mau, suka tidak suka ini kan harus dilakukan. Betul. Nah, sehingga alhamdulillah untuk sekarang ini kami sejak di 3 tahun kemarin, ya, sejak bersama-sama Wakil Bupati kan mantan Kadis Koperasi. Nah, kita bersama-sama kemarin menggagas bahwa bagaimana merencanakan kemudian membuat by name by address data pelaku usaha mikro kecil menengah. Ini sudah kita buatkan dalam satu data, satu wadah, satu organisasi, sehingga dalam rangka proses-proses mulai dari pengolahan kerajinan-kerajinan, apakah dalam bentuk makanan, dalam bentuk usaha kerajinan yang dibuat, misalnya pengrajin kayu dan lain sebagainya, termasuk pengolahan pangan-pangan ini kita satukan dalam satu wadah, ya, organisasi UMKM, sehingga termasuk juga terkait dengan pemasaran. Pemasaran ini juga sudah kita dorong ke digitalisasi. Misalnya dinas koperasi sekarang kita sudah masuk, tidak lagi dinas hanya menjadi pengelola program, perencanaan program, tapi menjadi sebuah nilai tindakan kita menjadi media kerjasama dengan supermarket, kemudian pasar-pasar yang sifatnya bisa menjual nilai-nilai besar. Bahkan pasarannya ini sudah masuk di pasar-pasar supermarket Kota Palu, supermarket Sigi sekitarnya, dan bahkan sudah ada yang ke Kalimantan juga, dalam bentuk yang sudah terpackaging misalnya, seperti itu. Luar biasa, berarti memang sudah ada pelatihan ya Pak, bahkan sudah pemerintah Kabupaten Sigi sudah memfasilitasi gitu ya, ada organisasi UMKM tadi itu ya Pak ya? Ya, siap, ya, sudah dilakukan ya. Bahkan setiap beberapa sebulan sekali ataupun paling lambat 3 bulan ini selalu melakukan pertemuan-pertemuan, membahas persoalan, apa kekurangan, apa kebutuhan, apa masalah, sehingga di teman-teman UMKM juga ini ada semacam satu wadah, misalnya lewat WhatsApp grup atau media sosial yang memang dikelola oleh teman-teman UMKM itu sendiri, di bawah kendali dinas koperasi. Siap.
luar biasa Bapak. Ya, mungkin selanjutnya kita kan sudah tahu ya Pak bahwa ada rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur gitu ya Pak. Benar. Nah ini bagaimana kesiapan Kabupaten Sigi untuk kemudian menyongsong pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur, terutama mungkin untuk menyokong dengan hasil alam dari Sigi itu sendiri, itu bagaimana Pak? Ya, makasih banyak ini Bu. Isu berpindahnya ibu kota negara ini kan sekitar 3-4 tahun lalu ya kalau tidak salah. Jadi apa kesiapan Kabupaten Sigi? Pertama, kesiapan Kabupaten Sigi kita coba desain ya, sejak divisi pertama kan kami mendorong bahwa penguatan ekonomi kerakyatan itu harus dilakukan, bahwa kekuatan ekonomi kerakyatan itu antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan usaha mikro kecil menengah. Nah, di masa divisi yang kedua ketika saya menjadi calon bupati kemarin, sehingga alhamdulillah kami bisa dilantik berpasangan dengan Pak Wakil Bupati, antara lain kita dorong ke visi dengan melihat pandangan kita bahwa IKN ini nanti ibu kota negara baru ini ada di Kalimantan. Visinya yakni Sigi berdaya saing berbasis agribisnis. Makanya ini salah satu kesiapan bahwa Sigi harus punya daya saing mengelola agribisnis itu sebagai kekuatan nilai ekonomi masyarakat. Kenapa agribisnis? Karena agribisnis tidak hanya bicara bisnis, tapi bicara bisnis pertanian secara umum, tapi bicara pertanian juga secara khusus. Antara lain misalnya pertanian dalam bentuk horti, pertanian dalam bentuk perikanan, peternakan, dan usaha mikro kecil menengah. Nah, sehingga nilai agribisnis ini nanti akan menjadi sebuah nilai produksi. Terus apa kesiapan Sigi untuk menyongsong ini? Nah, kita menyongsong ini, kita sudah siapkan sejak dini dalam rencana desain di RPJMD daerah. RPJMD daerah ini misalnya kita menyusun pewilayahan komoditas. Misalnya untuk kawasan Kulawi Raya, lagi-lagi Kulawi Raya ya. Kulawi Raya itu ada 4 kecamatan. Di sana daerah yang subur dan pegunungan. Nah, di sana kita siapkan tanaman-tanaman yang kita dorong untuk menyongsong IKN di 2024 ini, antara lain durian musangking ya. Mungkin di tahun depan atau perubahan anggaran ini kita dorong lagi ditambah 2, misalnya durian musangking tambah dengan durian duri hitam blackthorn ya, duri hitam. Kemudian manggis Bali. Kemudian manggis Bali ada juga alpokat mentega. Ini untuk pewilayahan komoditas yang ada di kawasan, termasuk kopi dan coklat. Nah, kemudian kawasan lainnya, antara lain kawasan Kecamatan Biromaru yang ada di tingkat bawah. Di sana kawasan horti, ya, kawasan horti dengan kawasan di Kecamatan Dolo. Namun ada nilai plus yang coba kita dorong ke perkebunan khususnya kelengkeng. Kelengkeng ini kelengkeng kateki yang memang tahan di wilayah panas yang agak panas, sehingga kawasannya agak cocok. Di sana ada kawasan transmigrasi sekaligus juga kawasan ini begitu luas. Nah, rencananya insya Allah tahun ini kita dorong mulai dari 10 sampai 20 ribu tanaman kelengkeng. Harapannya 2024 ya, paling lama ya 2024, kawasan kami sudah akan menjadi kawasan wisata buah, termasuk juga bisa memproduksi buah itu sendiri. Termasuk tadi mulai dari durian, kemudian kopi, ditambah lagi dengan mentega, alpokat mentega, dan buah-buah lainnya yang memang kami siapkan. Kemudian dalam rangka penyiapan menyongsong IKN ini, mendorong juga pewilayahan komunitas terkait dengan kawasan horti yang sifatnya organik, pangan organik. Nah, kenapa harus organik? Artinya di beberapa kawasan mungkin nilai lebih itu harus ada. Misalnya kalau di kawasan lain di luar dari Sigi, mungkin ada hortinya ada, tapi mungkin hortinya tidak berbasis organik. Nah, kami mencoba ini harus berbasis organik, sehingga termasuk beras, kemudian horti-horti lainnya, sayur mayur, tomat, cabai, bawang, rica. Nah, di Sigi itu ada namanya bawang goreng ya. Sekarang karena memang kita tidak boleh ada 2 merek, karena di kota kan pakai bawang goreng Palu. Nah, sebenarnya bawang goreng Palu ini
banyak ini bawang goreng ini yang dari Sigi diolah di kota, sehingga kami buat merek lagi, jadi bukan bawang goreng, namanya bawang garing. Tidak boleh ada dua merek. Nah, sehingga sebenarnya bawang yang ada di kota ini dasarnya dari Sigi semua. Hanya saja memang kita kemarin memang belum mengolah industri bawang. Tapi alhamdulillah tahun ini kami sudah mulai dari tahun lalu ya. Tahun ini kita sudah mulai mengolah industri bawang IKM. Nanti insya Allah tahun ini lagi kita mendorong ke rumah produksinya. Bahkan sementara lagi didorong ini untuk ubi ya, ubi yang dalam bentuk tepung, ya, tepung mokaf, yang sekarang yang sama dengan tepung-tepung yang lain, tapi dia dari tepung ubi. Tahun ini insya Allah di perubahan anggaran juga kita akan menambah peralatan IKM-nya, industri kecil menengahnya, sehingga insya Allah ya IKM ini untuk ubi kita bisa menjadikan semacam tepung mokaf yang memang punya potensi untuk kita bisa pasarkan ke Kalimantan. Nah, insya Allah terus bergerak, mudah-mudahan nanti tentu kalau Pemda Sigi memang dari segi anggaran kita sangat terbatas. Namun semangat kerja, kemauan untuk ini, para petani juga punya sumber daya yang baik, didukung oleh para tenaga-tenaga ahli dari pertanian juga punya kekuatan-kekuatan dan motivasi untuk melakukan penyuluhan ke titik-titik bawah, sehingga sumber daya petani itu bisa terus menjadi lebih baik lagi nanti ke depan. Saya pikir itu. Luar biasa Bapak, berarti memang hasil alam yang sangat banyak ini kan menjadi potensi ya Pak dari Kabupaten Sigi, dan itu sudah dipersiapkan nih untuk kemudian harapannya akan mampu menyongsong kebutuhan juga dari calon ibu kota baru kita nantinya. Termasuk ini juga saya sambung dikit ya. Untuk agribisnis ini tadi tidak termasuk untuk pertanian perkebunan, tapi ada dua di dalamnya. Ada lagi peternakan. Nah, kemarin kami sejak di posisi periode pertama telah mendesain rencana bahwa kami ingin Sigi ini menjadi sebuah daerah penghasil ternak sapi potong. Alhamdulillah, hampir 3 tahun kemarin kita membuat kerjasama dengan IPB. Jadi terima kasih untuk IPB yang sudah sangat membantu mensupport ini. Misalnya dulu SPR, Sekolah Peternakan Rakyat namanya. Sekolah Peternakan Rakyat ini yang kita coba susun rencanakan kemarin bersama-sama dengan para peternak. Nah, mereka dilatih, disekolahkan ini hampir masuk 2 tahun lebih, masuk 3 tahun. Nah, setelah kemarin alhamdulillah mereka wisuda juga. Nah, wisuda di IPB kemarin, jadi berubah setelah SPR ketika dia menjadi tamat berubah jadi Saspri. Jadi Saspri ini alumni peternakan rakyat, namanya Saspri. Nah, nanti cikal bakal Saspri ini akan bergerak memberikan penyuluhan, pengetahuan, bimbingan, manajemen kepada para peternak-peternak lainnya. Nah, sehingga di program kami ini akan sinkron. Di kami ada bantuan ternak sapi ini, untuk bantuan pemberdayaan masyarakat ini 1.000 ekor ternak per tahun. 500 ekor sapi, 300 ekor kambing, dan 200 ekor babi. Namun 500 ekor sapi ini memang belum semua terjangkau. Ya minimal dalam tiap tahun itu paling banyak 300, paling kurang 200 karena APBD kita. Namun alhamdulillah program pemberdayaan ini terus kita lakukan, sehingga harapannya ketika IKN itu akan berdiri menjadi sebuah daerah ibu kota negara yang berpindah, nah Sigi siap mendorong ruang peternakan yang ada kita pasarkan. Nah, sekarang ini kita terus melakukan pengolahan, bahkan di Saspri ini telah membangun manajemen koperasi berbasis peternakan. Nah, kemudian di samping itu juga perikanan darat. Nah, perikanan darat ini kita galakan sekalipun memang kondisi karena memang infrastruktur kita rusak pasca bencana kemarin, irigasi air kita belum mengalir baik, sehingga ini juga agak tersendat. Namun insya Allah di tahun ini kami sudah merencanakan pembangunan pasar ikan air tawar di Kecamatan Marawola, tepatnya di BK, dan membuat rencananya insya Allah ada bantuan dari Kementerian Pertanian, antara lain membangun RPH modern, rumah potong hewan modern, kemudian membangun pasar hewan modern. Jadi di salah satu kawasan di Kecamatan Marawola itu ada 2 pasar. Pasar perikanan, ikan air tawar, dan pasar hewan. Nah, kemudian dengan rumah potong modern. Saya pikir ini ya. Ya. Baik, Bapak, terkait dengan bencana gitu ya Pak yang
kita tahu Ya. terjadi gitu ya. Nah, pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu gitu Pak, bagaimana Ya. sih kondisi dari Kabupaten Sigi sampai hari ini? Ya, makasih banyak Bu. Sangat luar biasa ya. Pasca bencana ini di 2018, sekarang sudah masuk di 2022. Ya, 2018 hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih pasca bencana ini telah menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan, khususnya bencana alam, bencana gempa bumi, likuifaksi ya, dan tsunami misalnya kemarin. Untuk Kabupaten Sigi kemarin itu sangat luar biasa. Artinya kerugian itu sangat-sangat besar. Kalau tidak salah dari data itu ada sekitar secara keseluruhan ya 11,1 T kerugian ya. Antara lain itu sudah menyangkut aset pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Aset pusat ini antara lain misalnya kawasan irigasi. Irigasi Gumbasa ini adalah jantung ekonomi masyarakat di Sigi. Kenapa? Di sana ada perairan di Kabupaten Sigi itu lewat perairan untuk pertanian. Ya, ini hancur total. Kemudian belum lagi infrastruktur lainnya, kantor, perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari hal-hal seperti ini, alhamdulillah pemerintah pusat, provinsi dan tentu luar negeri telah mendorong penguatan-penguatan sehingga masuk ke tahap rehab rekon misalnya. Nah, di tahap pertama misalnya persoalan bencana ini ada beberapa bantuan-bantuan misalnya di tahap 1 untuk pemberian pergantian rumah misalnya, tahap 1 untuk stimulan tahap 1 melakukan rekonstruksi perbaikan rumah. Ini sekitar anggaran yang digelontorkan kalau tidak salah sekitar 81 miliar. Ini hampir selesai semua. Kemudian di tahapan kedua itu kalau tidak salah 563 miliar untuk pembangunan huntap yang sudah dibangun dan stimulan untuk masyarakat yang rusak berat, sedang dan lain sebagainya. Ini total kalau tidak salah sekitar dari hampir 30.000 ini disortir datanya menjadi 24.000 lebih, 24.000 KK ya untuk masyarakatnya. Nah, dari perjalanan stimulan ini hampir 90% lebih ya sudah mau tuntas selesai, pun memang ada kendala-kendala, ada masalah, tapi alhamdulillah ini bisa diselesaikan. Nah, masuk di rehab rekon ini yang memang menjadi PR yang sangat besar karena pertama pembangunan irigasi air bersih untuk perairan ini, untuk air bersih maupun air mengaliri air Gumbasa ini belum tuntas 100%. Kenapa? Dari 8.400 hektar sawah yang diairi oleh irigasi ini baru sekitar 1.000 lebih, ya 1.000 lebih yang diairi oleh kawasan Gumbasa ini. Kemudian yang rencananya beberapa tahun lalu berdasarkan penyampaian Wakil Menteri kemarin itu tahun 2022 ini akan tuntas. Namun ketika kemarin kita memang kita juga tidak bisa memaksakan karena dana keuangan ini bukan di Pemda Sigi ataupun di provinsi tapi di pusat. Ya, mungkin karena situasi kondisi pandemi juga seperti ini akhirnya strateginya berubah, mungkin paling cepat 2023, paling lambat 2024 irigasi Gumbasa ini akan total selesai. Kemudian terkait dengan jalan, jembatan dan kawasan-kawasan perumahan. Nah, kalau untuk jalan ini sementara pembangunan mungkin kalau secara total ini mungkin baru sekitar ya 80% ya, belum total semua ya. Karena jalan misalnya Kalawara Pandere Kulawi yang seterusnya ini belum dilaksanakan. Tahun ini baru mau kontrak. Begitu juga Sadaunta Lindu. Ini juga belum dilaksanakan. Tahun ini rencananya kontrak. Kemudian wilayah Kecamatan Biromaru yang masuk di Desa Jono dan susnya sampai Sidera ini juga belum dilaksanakan. Nah, tahun ini baru kontrak. Nah, kemudian untuk kawasan-kawasan infrastruktur yang ada di kawasan perumahan Pembewe, di kawasan Huntap Hunian Tetap. Nah, ini juga memang belum semua total infrastrukturnya selesai. Antara lain drainasenya, kemudian jalan lingkarnya, kemudian perumahan-perumahannya yang memang sudah hampir kalau perumahan dari 1.500 ini
yang sudah diserahkan ini, dikerjakan ini, sudah diserahkan ke masyarakat ini 972. 500 dari bantuan Buddha Suci yang sudah diserahkan ke masyarakat, 400 dari PUPR, 72 dari Mayapada. Dari Mayapada ini kemudian dikelola oleh PUPR juga, jadi 972. Ada sisa sekitar 500 lebih lagi, 205 yang baru sementara proses pekerjaannya, kemudian 323 sementara proses untuk RTB, rumah tangga baru, yang memang harus diselesaikan. Nah, tentunya ada harapan-harapan kami hampir 3 tahun ini. Sebenarnya harapan kami di tahun ketiga ini, infrastruktur di jalan kawasan POMBB itu harus selesai. Kemudian pembangunan untuk spamnya alhamdulillah sudah selesai juga, namun belum total. Nah, harapannya tentu karena memang dana ini bukan di Pemda Sigi, dana ini di pusat. Nah, tentunya harapan kita kepada Kementerian PUPR yang sudah banyak membantu. Nah, kalau bisa memang ini harus lebih dipercepat lagi, didorong lagi, sehingga ini bisa cepat digunakan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan ini juga tentu pembangunan irigasi yang bersifat irigasi yang sifatnya membendung aliran sungai di masyarakat. Misalnya Sabodam di Desa Bangga yang kemarin itu menghancurkan rumah karena banjir, ada ratusan rumah yang tenggelam. Kemudian Sabodam di wilayah Poi, ya Sabodam di wilayah Poi itu juga sudah hampir selesai. Begitu juga Sabodam di wilayah Salua. Sabodam di wilayah Salua ini juga hampir sudah total selesai. Nah, tentunya ini belum 100%. Nah, namun hampir sudah untuk irigasi ini, untuk Sabodam ini sudah hampir 99%. Tinggal sedikit lagi, tinggal mau diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Tentu ketika penyerahan ini kan untuk mengawal semua kawasan-kawasan Sabodam ini. Nah, kemudian tentunya hal-hal yang lain juga yang sangat penting adalah infrastruktur di kawasan jalur yang ada di POMBB. Ini juga harus dituntaskan, harus dikelirkan. Namun tentunya sekali lagi ya, artinya kerja-kerja dari pemerintah pusat dalam hal ini PUPR sangat baik. Nah, tentu tujuannya kita ingin bahwa itu lebih dipercepat lagi, lebih didorong lagi sehingga bisa menambah kekuatan percepatan pembangunan pasca bencana. Kemudian ada mungkin ini Bu, mungkin agak melompat tapi ada kaitannya. Dalam rangka pembangunan wilayah Kabupaten Sigi ini, karena Sigi ini kan terisolasi. Mungkin harapan saya melalui wawancara hari ini tentunya, tentu perhatian pemerintah pusat, misalnya dalam rangka konsep Pak Jokowi membuka semua ruang-ruang terisolasi, wilayah-wilayah terisolasi, daerah-daerah terpencil yang memang di dalamnya subur dan memang kaya. Nah, salah satunya di Kabupaten Sigi. Antara lain misalnya jalan ini sudah sejak kami jadi pimpinan daerah pertama kami dorong percepatan, tapi memang karena dana terbatas. Ini membuka akses ruang ekonomi baru. Misalnya jalan dari Piana Kalamanta sampai ke batas Sulawesi Selatan, kalau ini terbuka dan dibuka menjadi jalan nasional, ini akan menjadi penghubung daerah wisata. Dari Luwu Utara, Toraja, Luwu Utara, kemudian masuk ke Lindu, kemudian masuk lagi ke Kota Palu. Nah, ini juga kalau terbuka ini sangat baik. Kemudian begitu juga akses dari Kabupaten Poso yang masuk Gintu Gimpu. Nah, kalau ini juga dibuka, nah tentunya anggaran ini tidak sedikit. Anggaran ini sangat besar. Alhamdulillah Bapak Gubernur kemarin sudah memasukkan di RPJMD. Nah, sehingga di RPJMD ini harapannya juga insya Allah ya memang anggaran ini kalau kita lihat sangat besar. Tidak bisa dikerjakan satu kaligus, namun secara bertahap. Namun saya bersyukur bahwa perhatian Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura, sudah menuangkannya di RPJMD. Sehingga ini nantinya akan menjadi beban pemerintah provinsi. Sehingga kawasan ini ketika terbuka, insya Allah ruang ekonomi baru ini akan terbuka juga. Aksesnya bisa lebih keluar. Kenapa? Di wilayah Kalamanta ini, Piana ke atas ini Bu, Kulawi Raya yang ke atas, ini sebenarnya sangat kaya. Namun kaya hasil buminya ini sangat murah. Kenapa murah? Karena memang jaraknya yang begitu jauh. Harga ojek dari
bawah dari tempat batas Kulawi Selatan sampai ke Kalamanta perbatasan ini harga ojeknya itu 2 juta. 2 juta PP ya. Kemudian nilai tukar petani itu tidak menendang. Kenapa? Harga kopi coklat kalau di Kota Palu atau di Sigi, harga kopi itu yang premium 50.000 per kilo. Ataupun kalau rata-rata kita ratakan 25 sampai 30 per kilo. Tapi kalau kita beli di wilayah Pipikoro atas sampai Kalamanta, mungkin sudah paling mahal 5.000. Paling mahal 5.000. Kalau saya analogikan, Aqua yang harganya satu botol besar ini 1,5 liter itu 5.000, 6.000. Di sana itu bisa dibeli sampai 20.000, 25.000. Jadi memang nilai tukar petani itu tidak menendang. Nah, sehingga kalau kawasan ini dibuka, kawasan ini dipercepat terhubung dengan wilayah-wilayah yang hidup tadi ke Kota Palu, otomatis harga-harga dari petani itu bisa naik, kemudian harga-harga jual barang dan aliran-aliran ekonomi ke kampung ini tidak terlalu mahal lagi. Saya pikir itu. Jadi harapan saya pemerintah pusat dan provinsi mungkin lebih melihat bahwa ketika itu dibuka bisa akan lebih baik lagi. Artinya tidak hanya melihat Jayapura, Irian Jaya misalnya, daerah kami juga terisolasi. Ya, makasih. Siap, semoga segera terbuka ya Pak. Dan amin. berkaitan nih Pak dengan penarikan wisata gitu ya, pariwisata. Nah ini pasca bencana, kemudian apa gitu strategi dari pemerintah Kabupaten Sigi untuk kemudian bisa menarik para wisatawan lagi gitu? Ya, makasih banyak ini Bu. Memang pasca bencana ini harapan kami kemarin ada 4 sentral yang memang menghubungkan kekuatan wisata. Ya, ada 4. Antara lain Kecamatan Lindu. Lindu itu danau Lindunya. Yang kedua Desa Bora. Desa Bora ini air panas. Kemudian yang ketiga Desa Wayu. Desa Wayu itu para layangnya. Kemudian Desa Wera di Kaleke itu air terjunnya. Nah, 4 desain wisata ini memang pertama dikelola secara alami, kemudian belum masuk sampai ke ruang-ruang pemerintahan. Nah, harapannya adalah bahwa kawasan wisata ini menjadi magnet dari para pelancong yang ada, sehingga kawasan ini bisa menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat. Namun pasca bencana sosial ini, yakni pandemi ya, COVID-19 ini, masyarakat tentu kunjungan-kunjungan dibatasi, kemudian arus masyarakat masuk akan dibatasi sehingga ini tidak bergerak. Namun bukan berarti ketika ada pandemi wisata ini tidak akan bisa berjalan. Nah, ada prokes yang sudah dilakukan misalnya lewat Dinas Pariwisata kemarin, kita membuka kembali misalnya yang ramai dikunjungi itu para layang Wayu yang di atas ya, daerah Wayu ini. Namun cara pengolahannya kita memakai prokes yang ketat juga ke aras, walaupun memang ada sebagian masyarakat yang memang kepeduliannya, kesadarannya belum terlalu. Nah, kemudian begitu juga untuk kawasan Wera air terjun, kemudian kawasan Bora air panas ini memang masih terus harus diperbaiki, ditingkatkan ya, termasuk di Mantikole air panas, karena di sana wisata air panasnya ada 2 titik, Mantikole dan Bora. Air terjunnya itu di Wera, para layangnya di Wayu. Nah, memang ini juga butuh pengolahan manajemen pariwisata. Dengan keterbatasan dana, biaya, ya kami tidak bisa mempush sangat luar biasa, namun keinginan untuk menjadikan objek ini menjadi sebuah nilai tambah, nilai ekonomi dan pertambahan daerah ini, untuk nilai pendapatan daerah ini, memang ini yang sangat kita inginkan. Tapi insya Allah seiring waktu ini bisa nanti terus bergerak dan berjalan. Semoga pariwisata juga bisa semakin hidup lagi ya Pak ya. Iya. Bapak, banyak. Asik sekali nih kita bincang-bincang, ternyata kita sudah ada di penghujung acara Pak. Iya. Ya, saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan pesan khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sigi, silakan. Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sigi. Pertama, tentu di masa pandemi seperti ini, apalagi kita naik ke level 3 ya, semuanya sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri kemarin. Jadi tentu prokes kita tingkatkan, kemudian hindari keramaian, kemudian hindari kerumunan, dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi sudah
menyampaikan edaran ya kemarin, antara lain tidak lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan keramaian, baik pertandingan, kegiatan apapun yang sifatnya menimbulkan orang banyak. Kemudian untuk rumah-rumah ibadah, baik masjid maupun gereja, bukan dilarang tetapi tetap memakai prokes dengan jumlah yang sangat diketatkan 50% dari jumlah jamaah yang ada. Kemudian begitu juga kegiatan-kegiatan untuk perkawinan. Untuk sementara karena menjaga pandemi ini, pernikahan tidak lagi dilaksanakan lewat resepsi tapi muslim dilaksanakan di balai nikah di KUA. Begitu juga Kristiani dilaksanakan di gereja dengan jumlah orang yang hadir 10 dari lelaki dan 10 dari perempuan. Nah, kemudian kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi, mari kita saling berkomunikasi, bersilaturahim dan menjaga situasi kondisi, jangan terlalu mendengarkan hal-hal yang sifatnya berbau provokatif sehingga menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Mari kita jaga daerah kita jaga negeri kita untuk kita jadikan sebuah kekuatan sehingga daerah ini tetap terjaga. Pertama terkait dengan COVID-19, kemudian terkait dengan isu-isu yang sangat luar biasa yang hanya menghancurkan kebersamaan dan silaturahim kita. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya Pak Irwan. Semoga Kabupaten Sigi semakin maju ya Pak. Amin. Makasih banyak. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Monica Rosa beserta kru yang hadir bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.